Shalom saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Juliana Stefani, saya dari kelas 12 MIPA 6. Izinkan pada kesempatan ini saya akan memberitakan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat satu puji-pujian berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga pada kesempatan ini saya dapat berdiri di sini untuk memberitakan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kiranya firman yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami simpan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayatnya yang ke-11 dengan perikop surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, sebelum kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan hari ini, izinkan saya bertanya kepada saudara-saudari. Pernahkah sebagian dari saudara-saudari merasakan rasa khawatir, rasa takut, dan rasa ragu? Entah itu khawatir untuk masa depan, takut untuk gagal, dan ragu untuk melangkah maju. Pastinya sebagian dari saudara-saudari pernah merasakan itu. Dalam kehidupan yang penuh dinamika ini, kita seringkali dihadapkan pada ujian dan tantangan yang mengguncangkan keyakinan kita. Entah itu rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu. Perasaan ini akan terus muncul ketika kita membuat keputusan-keputusan besar yang ada di hidup kita. Ataupun bisa ketika kita memutuskan sesuatu yang kecil, detail-detail kecil dalam hidup kita. Kita sering bertanya-tanya ketika kita merasakan ini. Bertanya-tanya bagaimanakah hidup saya ke depannya, bagaimanakah ketika saya gagal, ketika saya tidak melangkah maju, ketika tidak ada masa depan di hadapan saya. Kita sering bertanya-tanya seperti itu. Dan ayat ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan tak hanya mengenal kita secara kasat mata, namun Dialah Allah yang memiliki rancangan hidup untuk kita. Ia yang merancang segala hidup kita, melebihi rancangan hidup kita sendiri. Ketika kita melangkah melalui hidup ini, terutama di kalangan kita yang sedang menghadapi ujian, akademis, kerjaan, atau sedang mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan arah hidup, perasaan ragu dan khawatir seringkali merajalela. Saat itulah firman ini digunakan untuk menguatkan isi hati dan pikiran kita. Firman ini mengingatkan kembali kepada kita, Tuhan tidak hanya mengetahui rencana kita secara umum, namun Ia mengetahui rencana kita jauh lebih dalam,
Jika rencana kita cuma sampai sini, rencana Tuhan jauh lebih sampai sana. Mari kita refleksikan sejenak, betapa luar biasanya pemahaman Tuhan terhadap kita. Kita yang terkadang tersesat dalam kebingungan, kekhawatiran, namun Tuhan selalu memiliki pandangan yang jelas tentang hidup kita. Dalam keadaan ketidakpastian atau ujian yang mungkin kita alami, Tuhan menawarkan rencana damai dan penuh harapan. Namun, kita juga selalu dihadapkan pada realitas bahwa rencana Tuhan jauh lebih berbeda daripada rancangan kita sendiri. Mungkin kita ngerancang A dan Tuhan ngasih rancangan yang B, dan kita seringkali ketika rancangan kita tidak sesuai dengan harapan kita merasa gagal dan mempertanyakan bagaimana hidup saya setelah ini jika rancangan saya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, bagaimana nasib saya ke depannya. Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan lain akibat dari rasa khawatir, rasa ragu, rasa takut itu tadi, yang akhirnya menggoyahkan keyakinan dan kepercayaan kita. Tetapi kesampingkan dulu itu, kesampingkan rasa takut dan khawatir kita, dan ingat kembali bahwa Tuhan ada di sisi kita setiap detik hidup kita, setiap langkah hidup kita. Mungkin kita berjalan bersama Tuhan, dan setiap apa yang ada dalam hidup kita tak pernah lepas dari tangan Tuhan. Rencana kita jauh-jauh lebih besar lagi rencana Tuhan. Rencana kita itu sebesar ini, dan rencana Tuhan sebesar itu. Jadi kita tak perlu khawatir. Dari segala pertanyaan kita, Tuhan menyiapkan segala jawabannya. Ia tahu jawaban yang terbaik untukmu. Tanpa kau bertanya pun, Tuhan sudah merancangkan hidup yang sudah baik untukmu. Ia merancangkan keputusan yang baik, ia merancangkan masa depan yang baik, ia merancangkan jalan yang baik untukmu. Jika kita ibaratkan ini adalah kesempatan, setiap orang memiliki 2 kesempatan. Kesempatan pertama mungkin dilakukan dan kita gagal, dan kita masih punya kesempatan kedua. Di kesempatan kedua ini serahkanlah semua harapan, keinginanmu kepada Tuhan. Ketika kamu menyerahkan segala hidupmu kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan memberi jalan, memberi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaanmu. Pada kesempatan kedua ini kamu berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan akan memberi hasil yang sangat-sangat baik, kesuksesan, kebahagiaan, masa depan yang cerah. Tidak hanya dalam masa kini dan masa lalu, Tuhan akan memberi jawaban untuk masa yang akan datang jauh-jauh hari, karena Tuhan sudah merancang hidupmu dari awal, pertengahan, hingga akhir hidupmu. Dari kamu kecil, remaja, sampai kamu akhir hidupmu nanti. Mungkin memang tidak instan. Kita butuh cepat, namun Tuhan tidak memberi secara cepat. Namun itulah hidup. Itulah proses yang diberikan kepada Tuhan. Proses yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita hanya perlu menjalani hidup dan berserah kepadanya. Tuhan akan memberi jawaban atas segala rasa takut, rasa khawatir, rasa ragu kita. Dan ketika kita berserah kepada Tuhan, disitulah kita menaruh harapan kepada Tuhan. Kita serahkan segala harapan, segala pikir hati kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan memberi hari depan yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan ia akan menepati janji-janjinya untuk memberi rancangan hidup yang terbaik. Saudara-saudari, marilah kita juga mengenali bahwa hidup ini adalah perjalanan pertumbuhan rohania. Setiap ujian, setiap tantangan adalah bagian dari proses yang digunakan untuk membentuk kita dari Tuhan. Seperti pengerjaan logam yang dimulai dari pemurnian, pemanasan, hingga pembentukan, hingga logam tersebut bisa digunakan oleh masyarakat, oleh kita, disukai oleh kita. Seperti itulah hidup kita perlu berproses. Tidak ada yang instan di dunia ini. Begitupun proses yang diberikan Tuhan. Kita
kita perlu merasakan gagal, kita perlu merasakan berhasil. Maka dari itu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, suka dukamu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan ini. Jangan biarkan segala kekhawatiranmu menghantui pikiranmu, ragu, ketakutanmu mengendalikan segala pikiranmu hingga kau lupa bahwa Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Percayalah, Tuhan tidak pernah lupa dan meninggalkan kita. Dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita dapat bersandar kepadanya. Dalam pengambilan keputusan, mari kita bertanya kepadanya. Dalam ketidakpastian, mari kita mencarinya. Dalam harapan, mari kita bersyukur atas segala kasih-Nya yang tak terhingga. Seperti dalam firman yang tercantum pada ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan, mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah lupa bahwa di hari depan kita telah dilihat dan dipersiapkan oleh Tuhan yang memiliki pandangan yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri, yang mengetahui kita jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Ingatlah, kasih Tuhan jauh lebih besar dari kasih kita sendiri. Maka marilah kita meletakkan kepercayaan kita kepadanya, berserah kepadanya untuk hari yang baik. Mungkin tidak selalu mudah, namun kita dapat menggenggam tangannya dalam setiap langkah yang kita ambil. Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenali Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Terima kasih saudara-saudari yang dikasihi. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita telah menyelesaikan renungan kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengerti sedikit dari firman-Mu. Semoga kiranya firman yang sudah kami baca dan kami dengar, kami pahami, dapat masuk ke dalam hati kami dan menjadi tolak ukur kami ke depannya untuk selalu percaya rancangan-Mu ya Tuhan. Tak pernah lepas dari segala keyakinan kami, dan kami percaya bahwa Engkau selalu memberi jawaban atas segala pertanyaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.